Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif, Fakultas Kedokteran, eh, Program Studi Pendidikan Dokter di Universitas Sriwijaya Palembang. Hari ini saya akan menyampaikan mini edukasi tentang kebugaran jasmani. Sebelumnya saya tidak sendiri, ada beberapa partisipan juga. Semuanya boleh on cam dan perkenalkan dirinya masing-masing. Dimulai dari Rio, boleh? Oke, terima kasih Hanif. Ya baik, nama saya Rio atau nama panjang saya Ahmad Nur Satrio. Saya berdomisili di Bekasi dan saya berkuliah di Politeknik Negeri Media Kreatif jurusan Periklanan. Baik, apa kabar Rio? Alhamdulillah baik, sehat. Baik. Terima kasih. Selanjutnya boleh ke Baik. Rafael dulu. Perkenalkan, nama saya Eltara Rangga Rardian, biasa dipanggil Dion. Saya berkuliah di Nantong University di China, di kota Nantongnya sendiri. Terus jurusan Computer Science and Teknologi angkatan 2020. Oh, baiklah. Apa kabar Dion? Tapi nickname-nya di sini Ya, Rafael nih. wih, Gak apa-apa, lanjut aja, lanjut aja. iya. Eh, ya, kabar gue baik-baik aja di sini sekarang. Kabar saya baik-baik aja. Gimana dengan kabar Hanif? Baik, baik, baik. Makasih ya udah nyempetin, Oke, lagi sibuk kuliah di luar. Udah oke, nyempetin waktunya untuk join Zoom edukasi ini. Selanjutnya nih, thank you Rafael, aka Dion. ya, Selanjutnya oke, ada oke. Alasya nih. Kalau boleh tahu, Alasya boleh perkenalan dulu deh. Halo, aku Alesya dari Universitas Patimura, Fakultas Kedokteran. Oh, Fakultas Kedokteran juga ya? Iya, Oke, sama dong kita berarti. Udah, baiklah. Terima kasih atas yang udah perkenalan. Ini Ningsi sama Hazihi ini kayaknya masih belum connect audio, berarti kita skip aja mungkin. Selanjutnya, izinkan saya untuk memulai presentasi campaign saya tentang mini edukasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif dari Fakultas Kedokteran, Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Sriwijaya Angkatan 2022, kelas eh, Gamma atau Epsilon 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah mini edukasi mengenai kebugaran jasmani dengan judul Tubuh Sehat Zaman Now, yang merupakan tugas dari Pak Arwan yang telah memberikan tugas tersebut. Baiklah, sebelum memulai mini edukasi ini, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah join, eh, karena sudah memberikan waktu luangnya untuk join di mini edukasi saya ini. Baiklah, dengan itu marilah kita eh, mulai mini edukasi ini. Yang bakal kita bahas di sini adalah yang pertama adalah kebugaran tubuh, yang kedua pentingnya aktivitas fisik dan olahraga, yang ketiga pemanfaatan aplikasi Pacer Health. Eh, yang harus kita ketahui tentang kebugaran tubuh yaitu kebugaran jasmani itu apa sih? Yang kedua, apa saja manfaat dari tubuh yang bugar? Dan yang ketiga, apa saja kriteria tubuh yang bugar? Eh, ke- Kebugaran tubuh itu kemampuan tubuh yang bisa menyesuaikan beban fisik yang diterima karena melakukan kegiatan sehari-hari. Eh, Kegiatan sehari-hari bisa berupa pagi harinya kita olahraga, siang kemudian sekitar jam 8 jam 9 kita pergi untuk beraktivitas seperti sekolah, kerja dan kuliah dan lain sebagainya. Selanjutnya komponen-komponen kebugaran jasmani yaitu yang pertama adalah daya tahan kardiorespirasi. Daya tahan kardiorespirasi ini adalah kemampuan sistem pernafasan kita uh, untuk melakukan sirkulasi di dalam tubuh yang mensuplai energi uh, untuk kita selama melakukan aktivitas tersebut.
Yang kedua adalah kekuatan otot. Kekuatan otot adalah kapasitas untuk mengatasi suatu beban atau hambatan. Latihan kekuatan ini bisa dilihat dengan perbesaran otot dan peningkatan kekuatan pada otot. Yang ketiga adalah daya tahan otot. Daya tahan otot adalah kemampuan otot untuk melakukan kontraksi secara berulang-ulang untuk bisa mengatasi beban yang ada di waktu tertentu. Dengan kata lain, daya otot adalah kemampuan untuk melaksanakan kekuatan dan kita bisa menahannya selama mungkin. Yang keempat adalah komposisi tubuh. Komposisi tubuh bisa juga menggambarkan jumlah relatif dari otot, lemak, tulang, dan bagian penting lain dalam tubuh. Tapi berbeda jenis orang dan jenis kelaminnya masing-masing. Komposisi lemak pada tubuh perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Yang kelima adalah kecepatan gerak. Kecepatan gerak adalah kemampuan atau laju gerak yang dapat berlaku pada tubuh secara keseluruhan atau bagian tubuh yang ada untuk melakukan gerak-gerak yang sama atau tidak sama secepat mungkin. Yang keenam adalah kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan untuk mengubah secara cepat arah tubuh atau bagian-bagian tubuh tanpa ada gangguan keseimbangan. Definisi lain dari kelincahan bisa aja kemampuan untuk mengubah arah tubuh secara efisien. Hal ini, kelincahan tersebut memerlukan suatu kombinasi dari keseimbangan, koordinasi, kecepatan, refleks, dan kekuatan. Yang selanjutnya adalah keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan sikap tubuh yang tepat pada saat melakukan gerak. Selanjutnya adalah kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi adalah waktu tersingkat yang dibutuhkan untuk memberikan jawaban kinetis setelah menerima rangsangan. Yang 9 adalah koordinasi. Koordinasi adalah keadaan di mana seluruh bagian-bagian tubuh ini melakukan gerakan yang sama secara teratur. Yang terakhir adalah kelenturan. Kelenturan adalah cakupan dari gerakan di sekitar persendian. Jika kita ingin meningkatkan fleksibilitas, maka aktivitas yang dapat memperpanjang otot adalah berenang atau suatu program peregangan dasar. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran. Yang pertama adalah makanan. Makanan yang sebaiknya kita konsumsi setiap hari yaitu makanan 4 sehat 5 sempurna, dan juga kita harus memperbanyak kalsium untuk kesehatan tulang, bisa saja dengan minum vitamin dan banyak minum susu. Yang kedua adalah istirahat dengan teratur, karena kelelahan adalah suatu indikator yang bisa mempengaruhi keterbatasan fungsi tubuh manusia. Istirahat sangat diperlukan untuk recovery supaya bisa melakukan pekerjaan selanjutnya dengan nyaman. Yang ketiga, olahraga. Olahraga merupakan aktivitas fisik yang terencana dan terstruktur, melibatkan anggota gerakan tubuh yang dilakukan secara berulang dan bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Anjuran untuk berolahraga yaitu 30 sampai 45 menit setiap hari. Kalau saya sendiri biasanya melakukan jogging yaitu 30 sampai 45 menit sehari. Yang keempat adalah umur. Umur juga menjadi patokan yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani anak-anak meningkat sampai mencapai maksimal pada usia sekitar 25 sampai 30 tahun. Kemudian akan terjadi penurunan kapasitas fungsional dari tubuh sekitar 0,5 sampai 1% per tahun. Tetapi bila rajin berolahraga, penurunan ini dapat kita kurangi hingga separuhnya. Yang kelima adalah jenis kelamin. Sampai pubertas, biasanya kebugaran jasmani anak laki-laki ini hampir sama dengan anak perempuan. Tapi setelah pubertas, anak laki-laki biasanya mempunyai nilai yang jauh lebih besar. Yang keenam adalah genetik. Genetik sangat berpengaruh terhadap kapasitas jantung, paru-paru, postur tubuh, obesitas, hemoglobin atau sel darah, dan serat otot. Yang terakhir adalah rokok. Kadar CO yang terhisap akan mengurangi nilai VO2 maksimal yang berpengaruh terhadap daya tahan.
ada beberapa peneliti yang menyebutkan nikotin dapat memperbesar pengeluaran energi dan mengurangi nafsu makan. Kita dapat melakukan tes kebugaran jasmani, yaitu dengan tes lari cepat 50 meter, tes berbaring duduk atau sit up. Yang ketiga blab test dan banyak lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya aktivitas fisik dan olahraga. Apa ya aktivitas fisik dan olahraga itu? Olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana yang dilakukan oleh orang dengan keadaan sadar untuk meningkatkan kemampuan fungsionalnya sesuai dengan tujuannya melakukan olahraga. Jenis-jenis olahraga. Yang pertama adalah jalan cepat. Jalan cepat ini secara alami yang dapat membuat jantung kita menjadi lebih sehat. Selain itu, jalan cepat juga sangat baik untuk membantu proses menurunkan berat badan, karena jalan cepat dapat mengurangi lemak otot pada daerah di dekat sendi. Yang kedua adalah senam. Segala macam gerakan senam memiliki dampak positif bagi kesehatan, kebugaran hingga kecantikan. Senam merupakan salah satu olahraga untuk meningkatkan kesehatan jantung dan menjaga stamina dalam tubuh. Selanjutnya mungkin dengan berenang. Olahraga air sangat dikenal dengan manfaatnya untuk meningkatkan kesehatan jantung. Selanjutnya adalah latihan beban. Latihan beban ini berfungsi untuk meningkatkan massa otot. Seperti yang bisa kita lihat tadi dengan perbesaran otot dan daya tahannya. Selanjutnya adalah push up. Olahraga dengan menahan bagian tubuh atau menahan tubuh dan badan dengan hanya menggunakan tangan yang berfungsi untuk memperkuat lengan dan stamina agar tetap kuat. Selanjutnya adalah sit up. Olahraga ini berfungsi sebagai cara membentuk otot perut yang sering dijadikan solusi untuk bagi mereka yang memiliki perut-perut yang buncit. Yang terakhir adalah stretching. Stretching adalah gerakan yang dilakukan sebelum melakukan olahraga berat. Stretching ini adalah jenis gerakan olahraga yang memiliki manfaat membuat otot menjadi tetap elastis dan fleksibel ketika pada saat melakukan olahraga yang berat. Selain itu, peregangan atau stretching ini bermanfaat untuk mencegah timbulnya cedera. Manfaat terakhir dari stretching adalah dapat membuat tubuh menjadi lebih kuat, di mana dapat meningkatkan kekuatan sampai 20%. Kalian yang join Zoom ini ada yang tahu nggak ini aplikasi apa? Kayaknya nggak ada yang tahu ya. Ini adalah aplikasi Pacer Health. Pacer adalah aplikasi yang dapat diunduh di App Store atau Play Store yang berfungsi sebagai penghitung langkah kaki. Pada masa digital sekarang ini, seringkali kita lupa untuk berolahraga dikarenakan kesibukan, namun dengan era sekarang ini berolahraga dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Pacer Health ini adalah sejenis aplikasi pedometer yang menggunakan motion sensor untuk melacak langkah kaki kita sehari-hari untuk mencapai target. Di aplikasi tersebut kita bisa memberikan target, yaitu mungkin 3.000, 5.000, 7.000 atau sampai 10.000 langkah per hari. Di aplikasi ada juga aplikasi lain seperti Fat Secret yang membantu kita untuk supaya lebih sehat juga. Seperti kita bisa tahu kadar kalori yang kita makan, kita bisa tahu apa saja yang terdapat dalam kandungan makanan tersebut, dan juga makanan tersebut dan juga mereka bisa aplikasi tersebut bisa memberi saran-saran makanan yang sehat bagi tubuh kita. Sekian mini edukasi dari saya. Terima kasih. Apakah sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan?
Baik, terima kasih sahabat Hanif yang telah memaparkan materi dari tubuh sehat zaman now. Ya, sebelumnya saya ingin bertanya ya, kan tadi di sini itu ada faktor yang mempengaruhi kebugaran dan jasmani, gitu ya. Saya ingin bertanya, jadi saya ini adalah seorang perokok, namun dan juga saya seorang apa ya, dibilang olahraga yang aktif juga lah saya. Nah, jadi saya ingin bertanya, eh, jadi ada efek samping atau tidak ketika misal saya nge-gym nge-gym rutin dan setelah itu saya ngerokok gitu. Itu apakah ada dampak yang sangat berat atau justru itu bisa menyeimbangkan atau gimana, Sobat Hanif? Terima kasih. Eh, Baiklah, terima kasih Rio atas pertanyaannya. Saya keep dulu ya. Selanjutnya, Rafael atau Alasya ada yang ingin bertanya lagi atau cukup di Rio saja? Lagi dipikirin dulu bentar. Masih berpikir. Mungkin Oke, bisa oke. dipersilakan untuk Alessia dulu. Aku nggak ada. Alasya, apakah nggak ada ya? Oke, izinkan Rio, udah boleh dijawab pertanyaannya. Boleh. Eh, jadi gini ya, setahu saya itu, berdasarkan yang saya tahu, eh, kamu kan sering olahraga nih. Kalau nggak salah kamu juga anak basket kan, dan juga akhir-akhir ini sering nge-gym. Eh, Kalau takutnya kan kamu keseringan ngerokok nih. Berarti merokok tuh nyebabin tenaga kamu jadi berkurang karena ada kandungan nikotin dan tarnya yang menyebabkan kamu kecanduan juga. Takut nantinya kecanduan dan tambah nggak bisa berhenti ngerokok, bikin kayak paru-paru kamu tuh jadi rusak dan eh, volume kapasitas di paru-paru kita tuh mengecil akibat keseringan merokok. Dan juga merokok setelah olahraga itu meningkatkan jumlah karbon monoksida di aliran darah. Karbon monoksida itu punya efek serius yang bisa ganggu fungsi otak. Eh, Kebanyakan karbon monoksida bisa ganggu penglihatan, saraf-saraf motorik dan bisa menghambat kemampuan berpikir gitu. Baiklah, sekian mini edukasi dari saya. Terima kasih kepada Rafael, Rio, Alasya, Hazihi, sama Ningsi yang barusan live. Eh, Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam Hanif. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih.